Muhammadin tadhara hatta tudfana. Bab mengenai orang yang menunggu sehingga jenazah itu dikuburkan. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala qara'tu, kata Abdullah bin Maslamah, saya telah membaca Ali bin Abi bin Ali bin Abi bin dari Al-Mukbiri an Abihi annahu sa'ala Abu Hurairah, dia bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, sami itu saya telah mendengar an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis berikut haddatsana Ahmad bin Syu'aib bin Syaib bin Sa'id qala haddatsani Abi haddatsana Yunus qala Ibnu Syihab haddatsani Abdurrahman A'raj an Abu Hurairah. Sungguhnya Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang syahida yang menyaksikan itu orang al-janazata terhadap jenazah hatta yusollia sehingga dia ikut menyolatkan falahu maka bagi jenazah yang ikut menyolat bagi orang yang ikut menyolatkan qiratun memperoleh satu qirat. Paman dan siapa orang syahida yang menyaksikan itu orang hatta tudfana sehingga dikubur itu jenazah ikut mengantar maksudnya karena maka ada lahu bagi orang itu kirotoni dapat dua kirot. Gila, kemudian ditanyakan Ramal kirotoni. Apakah yang maksud dengan dua kirot itu? Ola menjawab itu rawi hadis mislu jabalainil azimain. Itu seumpama dua gunung yang besar dua-duanya. Ini sudah disampaikan juga kemarin. Jadi bagi orang yang ikut menyolatkan dapat satu kirot. Tapi bagi orang yang ikut sampai menguburkan dapat satu kirot. Artinya dapat dua kirot. Tapi bagi orang yang memandikan, mengapani itu dapat empat kirot. Dengan perumpamaan satu kirot itu sama dengan Jabal Uhud. Nanti di hadis lain disebutkan Jabal Uhud. Kalau di dalam hadis ini disebutkan gunung yang sangat besar, bukit yang sangat besar. Artinya betapa besarnya pahala bagi orang yang mengurus jenazah. Tetapi nanti secara hukum itu adalah jatuhnya fardu kifayah. Dalam arti kaum muslimin tidak berdosa apabila sudah ada yang mengurus sebagian dari kaum muslimin. Jadi kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang mengurus jenazah, gugurlah dosa dari kaum muslimin yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mengurus sama sekali, maka berdosalah semua kaum muslimin. Itu hukumnya untuk pengurusan jenazah. Jatuhnya fardu kifayah. Farduan yang jadi gugur setelah ditunaikan oleh yang lain. Kalau fardu yang melekat pada diri masing-masing itu disebut fardu ain. Artinya baru gugur kewajiban apabila masing-masing diri sudah menjalankan itu kewajiban. Fardu ain. Tapi dalam urusan jenazah itu jatuhnya fardu kifayah. Nah, dalam hadis lain disebutkan begini, man taba'aha min ahli hatta yusolli alaiha falahu qiratun misla uhudin wa man tabiha hatta yafruga minha falahu qiratani. Siapa orang yang mengikuti itu jenazah sampai dia ikut menyolatkan terhadap jenazah, maka dapat satu qirat misla uhudin, seumpama gunung Uhud. Tetapi siapa orang yang ikut mengantarkan jenazah tersebut sampai ke kuburan, maka dia dapat dua qirat pahala di sisi Allah. Tentu saja kita tidak bisa melihatnya saat ini, tetapi nanti pada saat kita di akhirat akan muncul itu pahala-pahala tadi itu akan membela kita juga. Jadi bagi yang tidak ada halangan silakan ikut mengantarkan jenazah. Kemudian mansul ala janatin lam yatma'ha alahu qirat. Siapa orang yang sholat dalam hadis Muslim ini
yang menyolatkan terhadap jenazah tetapi dia tidak mengikuti sampai menguburkannya, dia hanya dapat satu qirat. Itu juga dalam hadis Imam Ahmad, jadi banyak hadis-hadisnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan begini. Manit taba'a zanajata muslimin imanan wahtisaban. Siapa orang yang mengikuti jenazah muslim karena iman dan penuh perhitungan. Wa kana ma'aha hatta yusalli alaiha wa yabruqu min dabniha fa inhu yarju minal ajri bi qirataini. Artinya dia mengikuti sholat jenazah, kemudian dia mengantarkan jenazah sampai ke pekuburan, menguburkan, maka memperoleh 2 qirat. Jadi hadisnya banyak yang memberikan pernyataan seperti ini. Artinya sekali lagi bagi kita yang tidak berhalangan silakan mengikuti jenazah sampai di pekuburan karena itu juga pahala, kita mengumpulkan pahala. Persilakan. Kemudian di hadis berikutnya babu salat sibyan manasi ala janaiz. Salatnya anak-anak beserta orang lain terhadap jenazah. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Yahya bin Abi Bukair, haddatsana Zaidah, haddatsana Abu Ishaq Asy-Syaibani an Amir an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wala berkata Ibnu Abbas, ada telah datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubron kepada sebuah kuburan, pakol maka berkata para sahabat, hala dupina, telah dikuburkan itu jenazah, au dupinat atau telah dikuburkan jenazah. Al-Barihah tadi sore. Ola berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pasok pada khalfahu, maka Rasulullah atau kami para sahabat membuat sap-sap di belakang Rasulullah. Summa sholat, kemudian Rasulullah sholat alaiha terhadap itu jenazah. Jadi ini hadis yang menjelaskan bahwa kita boleh menyolatkan jenazah di pekuburan. Ini hadis sahih. Boleh-boleh saja. Walaupun barangkali kita tidak biasa ya, atau bahkan belum pernah melakukan sholat jenazah di depan kuburan, di pekuburannya langsung gitu. Tapi ini ada contohnya dari Rasulullah, dipersilahkan untuk melakukan sholat jenazah di pekuburan. Bahkan sendirian silakan, berjamaah pun boleh, asal cukup tempatnya. Taujihu qabla salah satu abwabin. Kemudian nanti dalam pengurusan jenazah mengkafani itu kalau laki-laki itu 3 lapis untuk kain kafannya. Kalau perempuan 5 lapis gitu kan. Itu saya kira yang merupakan ajaran pokok untuk ya, tapi tidak semua kita mempraktekkannya. Yang mempraktekkan yang biasa ngurus jenazah saja. Kemudian babu salati ala janaizi bi musola wal masjid. Bab menyolatkan jenazah di musola. Musola itu pengertiannya lapangan zaman Rasul itu. Wal masjid dan di masjid. Kalau sekarang kan musola itu masjid kecil. Tapi sebetulnya zaman Rasulullah itu musola itu lapangan. Lapangan tempat sholat Idul Adha atau Idul Fitri atau sholat istisqa dan lain-lain di musola sebutannya. Tapi kalau sekarang masjid kecil yang ada di samping kantor misalnya disebut musola. Atau di rumah kita sebut musola. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Al-Lais an Aqil an Ibnu Syihab an Sa'id al-Musayyab wa Abi Salamah anna haddatsahu an Abi Hurairah. Dia menerima hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, Na'a telah mengumumkan lana kepada kami siapa Rasulullah SAW an-Najasyiya, Raja Najasyi, sahibal Habasyah, itu Raja Ethiopia, Yaman ladhi pada hari mata meninggal, itu Raja Najasyi, fihi pada itu hari, Pakola maka bersabda Rasulullah, istighfiru, istighfarkanlah oleh kalian semua kepada Raja Najasyi, li akhikum untuk saudara kalian itu Raja Najasyi.
Nah, seperti sudah disampaikan sebelumnya, mengumumkan kematian Raja Najasyi pada hari kematian Raja Najasyi. Padahal kita tahu tempatnya demikian jauh pada saat itu. Tetapi karena ini diberitahu oleh Allah sampai juga pada hari yang sama. Pada hari yang sama Rasulullah mengetahui meninggalnya Raja Najasyi dan kita tahu Raja Najasyi itu seorang Muslim masuk Islam, tetapi rakyatnya tidak masuk. Padahal kebiasaan zaman dahulu itu rakyat itu mengikuti pimpinan atau dalam bahasa lainnya paternalistik gitu. Masyarakat itu biasanya ikut pimpinan. Kalau pimpinan ke kanan, maka rakyat ikut ke kanan. Kalau pimpinan ke kiri, ikut ke kiri. Tapi khusus di Raja Najasyi itu tidak terjadi begitu. Rajanya masuk Islam, rakyatnya tetap saja dalam kekafiran. Maka kemungkinan besar Raja Najasyi juga diurus dengan tata cara kenasranian. Tetapi dia sudah Muslim. Nah, hanya dalam hal ini Rasulullah menganjurkan kepada kita semua atau kepada para sahabat saat itu, doakanlah, masuk sholatkanlah, menyolatkan secara goib. Itu yang menjadi dasar mengapa kita melakukan sholat goib itu terhadap Raja Najasyi. Dan saat ini juga sering dipraktekkan. Wan Ibnu Syihabin dari Ibnu Syihab qala berkata Ibnu Syihab hadatsani Sa'id bin Al-Musayyib anna Abu Hurairah tasungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abu Hurairah inna Nabiya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam soppa membuat sop bihim dengan para sahabat bil musalla di lapangan. Maka baru maka takbir Nabi alaihi terhadap Raja Najasyi arba'an sebanyak 4 kali takbiran. Jadi Nabi SAW melakukan sholat goib itu bukan di masjid tetapi di musola, di lapangan. Diikuti oleh para sahabat. Membentuk saf, kemudian takbir Nabi sebanyak 4 kali. Itu yang menjadi dasar kita mengapa kita sholat juga 4 kali takbiran. Walaupun nanti ada hadis-hadis lain yang menjelaskan lebih dari 4 kali takbiran. Ada yang 5, ada yang 6. Gitu. Tapi yang paling populer pelaksanaannya waktu di Mekah kita haji juga kan ada yang meninggal itu 4 kali takbir itu yang dipakai. Di Indonesia juga saya kira semuanya 4 kali takbir. Ini jangan heran kalau nanti ada keterangan lebih dari 4 kali takbiran juga. Kemudian di hadis berikutnya hadasan Ibrahim bin Al-Mundir hadasan Abu Dhamrah hadasan Musa bin Uqbah an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annal Yahuda sungguhnya orang Yahudi jauh datang itu Yahudi ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birojulin dengan membawa seorang laki-laki minhum di antara itu Yahudi wa mru'atin dan seorang perempuan janaya yang telah berzina laki-laki dan perempuan tadi. Pak Amaro maka memerintahkan Rasulullah bihima terhadap si laki-laki dan perempuan tadi. Parujima maka dirajam laki-laki dan perempuan yang telah berzina tadi koriban berdekatan atau dekat min mawadhi'il janaiz dari tempat jenazah indal masjid di dekat masjid. Ini hadis sahih Bukhari. Hukuman rajam juga diterapkan kepada orang Yahudi. Karena Yahudi juga di dalam kitab Tauratnya ada ketentuan begitu. Terus dirajam. Hanya di sini perlu kita ketahui dahulu ayat rajam itu ada di dalam Al-Quran. Apabila kalau tidak salah bunyinya itu wasyaikh wasyaikhoni janaya parjumuhuma. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan tentu yang sudah menikah nih, yang sudah berkeluarga, berzina, maka rajamlah oleh kalian. Nah, kemudian menurut catatan ayat ini dihapus tulisannya. Tidak ada lagi di Al-Quran, dipersilakan tidak pernah akan kita temui. Tetapi hukumnya tetap berlaku sampai saat ini. Hukumnya tetap berlaku
harus dirajam. Tapi kalau mencari dari mana dasarnya di Al-Quran tentu tidak ada. Tetapi Rasulullah pernah mempraktekkan rajam ini. Baik orang-orang yang Islam maupun non-Muslim. Karena Yahudi juga berlaku juga hukum rajam bagi orang Yahudi yang berzina. Jadi artinya kalau yang berzina itu sudah menikah, duda atau janda, maka hukumannya dirajam. Dirajam itu dilempari batu, ditanam sebagian badannya sampai meninggal. Supaya untuk ada efek jerah. Kalau melihat begitu saya kira jarang-jarang tidak akan terjadi orang berzina kan. Karena ngeri kan. Coba dilempari di depan masjid gitu kan. Sampai dia meninggal. Yang melempari itu siapa? Kaum muslimin secara menyeluruh. Kita semua orang atau yang ada di kampung inilah lempar terus sampai meninggal. Nah, tetapi ini mengerikan sehingga diharapkan ada efek jerah. Kalau ada efek jerah maka kapok tidak akan orang melakukan itu. Jadi kalau mengatakan itu kejam dan sebagainya, betul memang itu mengerikan itu kejam itu. Tetapi nanti efeknya tidak akan ada lagi orang yang melakukan zina sembarangan. Kalau sekarang kan tidak begitu hukumannya. Zina itu marak di mana-mana saat ini. Biasa melakukan. Karena apa? Tidak jelas hukumannya. Hukumannya malah sederhana. Yang dihukum itu malah yang menyebarkan berita gitu kan. Nah, yang berjinahnya itu bebas-bebas saja. Tidak ada hukumannya. Kecuali di Saudi Arabia itu diterapkan hukuman rajam ini. Walaupun katanya itu juga pilih-pilih mulu. Kalau yang berjinah keluarga kerajaan tidak juga dirajam. Ya biar nanti di akhirat dihukum. Jadi kalau di dunia sekarang ini belum diterapkan itu hukum rajam, di akhirat nanti akan Allah tagih. Akan dihukum orang-orang yang suka berzina atau pernah berzina. Hukum rajam. Jelas ini dasar hadisnya ada. Rasulullah pernah mempraktekkan melakukan hukum rajam. Walaupun di Al-Quran secara tekstualnya, secara redaksionalnya tidak ada, tetapi hukumnya tetap berlaku itu hukum rajam. Tapi kalau yang berzina itu masih perawan dan bujang, tidak dirajam. Itu kalau yang perawan atau bujang melakukan zina, belum menikah maksudnya, nah, maka hukumannya itu adalah diasingkan atau dipenjara. Dipenjara selama 1 tahun, setelah itu dicambuk 100 kali. Itu hukumannya secara hukum Islam. Itu juga mengerikan juga kan, dia tidak enak dicambuk itu sampai 100 kali. Yang nyambuknya juga ya algojo lah gitu, yang orang yang keras kan, kan dinikahkan. Sekarang kan dinikahkan, enak sekali hukuman. Itu belum, ya tentu saja ini baru berlaku di negara Islam. Karena yang menjalankan harus negara. Tidak bisa kita pribadi per pribadi. Kalau kita menjalankan pribadi-pribadi atau melakukan hukuman itu DKM masjid, wah itu ditangkap polisi nanti. Itu yang pernah kejadian di Maluku tuh waktu ada peperangan apa ya jihad, kaum jihad itu ada yang berzina di antara orang Islam, kemudian oleh Ja'far Umar dulu kan pimpinannya Ja'far Umar, eh, sekarang sudah meninggal beliau. Nah malah ditangkap polisi melanggar hukum. Padahal itu juga hukum dari Allah, jelas dasarnya bisa dilaksanakan. Tetapi tentu saja yang melaksanakannya harus negara. Tapi karena negara kita belum mengadopsi hukum ini, maka tidak bisa kita melakukan saat ini. Sehingga perjinahan demikian marak di kita. Di mana-mana ada itu perjinahan itu. Diam-diam ataupun terang-terangan. Termasuk perjinahan sejenis. Itu. Hukumannya itu harusnya dibunuh itu orang-orang yang melakukan zina sejenis. Baik gay maupun lesbian. Tapi karena tidak ada hukuman, demikian marak juga pesta-pesta gay ataupun yang sadis di mana-mana sengaja mengundang. Nah, itu tidak boleh menurut ajaran Islam. Nah, kalau di dunia ini belum diterapkan, nanti akan ditagih di akhirat.
mengerikan, lebih mengerikan di akhirat nanti. Allah yang menghukumnya langsung. Jadi jangan gembira dahulu lepas dari hukuman di dunia ini. Nanti di akhirat ada tagihan dari Allah. Wastadalla bihi ala masyru'ati sulati ala janaiz fil masjid. Tetapi hadis di atas itu, walaupun Nabi dahulu pernah menyolatkan jenazah itu atau goib di lapangan, bukan berarti tidak boleh melakukan sholatnya di masjid. Silakan saja, boleh juga. Hadis di atas juga memberikan penjelasan bahwa sholat jenazah bisa juga dilakukan di masjid. Dipersilakan saja. Masallah Rasul sallallahu alaihi Suhail bin Baidho illa fil masjid. Nah, karena di kesempatan lain dari hadis yang diterima dari Siti Aisyah, Nabi pernah menyelatkan terhadap Suhail bin Baidho di dalam masjid. Itu jenazah Suhail bin Baidho. Beliau melakukannya di masjid. Kemudian Ida Umar, sesungguhnya Sayyidina Umar sholat ala Abu Bakrin fil masjid. Menyolatkan jenazah Abu Bakar juga di masjid Sayyidina Umar. Wa anna Suhaiban sholat ala Umar fil masjid. Demikian juga Suhaib, sahabat lain, menyolatkan Sayyidina Umar juga di masjid. Jadi boleh saja kita menyolatkan, atau bukan boleh saja, sekarang sudah biasa di masjid, tidak pernah di lapangan menyolatkan jenazah. Walaupun boleh-boleh saja. Termasuk kita mau menyolatkan jenazah di rumah juga boleh. Silakan saja. Kalau di masjid supaya tempatnya luas, itu juga dipersilakan. Babu ma yukrahu min ittikhadil masajidi ala kubur. Bab tidak boleh menjadikan masjid atau kuburan sebagai masjid-masjid. Walamma mata al Hasan bin Ali, pada saat meninggal Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, Darbatul muratu al-aqub ala qabri sanatan sumarupiat pasami soihan yakulu ala hal wajadu ma paqadu wajabal akhor bal yaisu pan qalabu. Nah, pada saat Hasan bin Ali, jadi ini cicit Rasulullah SAW. Jadi penamaan zaman dahulu, zaman Rasul itu nama itu diulang-ulang gitu Pak. Seperti Hasan bin Hasan. Jadi nama anak juga namanya Hasan. Kalau sekarang kan jarang-jarang, walaupun ada juga. Tapi zaman dahulu itu nama itu berulang, Hasan bin Hasan anak dari Hasan dari Ali bin Abi Thalib. Demikian juga banyak yang lain itu. Ada juga nanti para sahabat memberikan namanya itu Abu Bakar. Ada Abu Bakar itu sahabat Nabi kan. Ada memberi nama Umar. Demikian juga ada nama Ali. Itu nama itu diulang-ulang. Mungkin agak jarang untuk menggunakan nama yang aneh-aneh atau yang banyak. Nama itu diulang-ulang. Kalau zaman kita mungkin sudah, walaupun ada tapi jarang. Tapi boleh-boleh saja. Nah saat itu, saat Hasan bin Hasan meninggal, bin Ali, maka waktu itu istrinya itu membuat kubah di kuburannya setelah setahun. Kemudian ditinggikan, kemudian diberi, ada suara yang menyatakan, ala hal wajadu ma faqbidu, apakah mereka itu mendapatkan apa yang tidak ada sebelumnya? Maka menjawab yang lain, bal ya'isu man qalabu. Maka mereka menyesal, tidak boleh. Mungkin ini kan sebetulnya di kuburan itu tidak boleh dibangun bangunan seperti dan Cina kan jadi istana kan, itu dalam ajaran Islam tidak boleh. Jadi kalaupun, tetapi Rasulullah kan kuburan Rasulullah di dalam masjid sehingga kurang lebih ada kubahnya gitu. Di atas kuburan, ya kubah hijau itulah di atas kubur Rasulullah kan. Kalau kita lihat gambar Masjid Nabawi, ada kubah hijau yang di dekat Imam Pak Imaran lah gitu, dekat mihrab itu kubah hijau. Nah kubah hijau itu sebetulnya di atas kuburan Nabi. Nah itu dibangun sejak zaman dahulu. Dahulunya kuburan Nabi itu di luar masjid, tetapi kemudian nanti Kekhalifahan Turki Utsmani dan juga para sahabat yang lainnya
memasukkan kuburan Nabi itu ke dalam masjid dan sampai sekarang ada di dalam masjid. Dan nanti kekaisaran atau kekhalifahan Turki Utsmani membangun Kubah Hijau. Jadi baru dibangun itu setelah zaman kekhalifahan Turki Utsmani dibuat Kubah Hijau. Tapi sebetulnya zaman dahulu juga ada yang mencoba begitu, membangun kubah di atas kuburan. Tetapi ada yang memprotes, tidak boleh melakukan itu. Walaupun sekali lagi saat ini kita tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Tetapi kalau kita melihat ke Madinah, ada kuburan Nabi di dalam masjid. Tapi tentu saja tidak boleh kita melakukan sholat di depan kuburan atau di dalam kuburan Nabi. Itu karena dahulunya kuburan Nabi itu adalah rumah Siti Aisyah, rumah Nabi juga. Tadinya masjid itu kan kecil, sampingnya itu rumah-rumah istri-istri Rasulullah, rumah Sayyidina Ali, dan rumah para sahabat yang lain. Nah, sekarang masjid itu memperoleh pelebaran. Gitu. Jadi mau tidak mau, rumah Nabi juga masuk ke dalam area masjid. Jadi seolah-olah rumah Nabi itu di dalam masjid sekarang ini. Tapi sebetulnya pada awalnya di luar masjid. Nah, nanti di bawah ada larangan tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Tetapi tadi seolah-olah, tapi itu seolah-olah ya. Sebetulnya tidak boleh kita melakukan sholat. Kalaupun kita jangan, kalau kita juga lewat ke kuburan Nabi kan, tidak boleh lama-lama. Itu mesti diusir oleh penjaganya. Cepat-cepat gitu kan. Jadi tidak boleh lama-lama di situ. Jangankan 5 menit, 1 menit aja tidak boleh. Sekedar berhenti saja tidak boleh. Kita harus jalan terus. Jadi hanya melihat saja kuburan Nabi. Ada karena memang tidak boleh dijadikan sebagai masjid kubur itu. Nah, maka nanti di Indonesia di masjid-masjid agung gitu kan, seperti Masjid Raya Jawa Barat itu di alun-alun, itu di belakangnya itu kuburan kan. Demikian juga di Masjid Agung Garut, di depan mihrabnya itu kuburan-kuburan para tokoh-tokoh dahulu yang mendirikan masjid. Mungkin karena nyontoh kepada Rasul, seolah-olah Rasul itu di dalam masjid, padahal tidak kan. Dulu itu hanya rumah saja. Tapi dicontoh oleh tokoh-tokoh di Indonesia itu. Di depan masjid itu ada kuburan. Demikian juga kalau kita lihat ke Masjid Al-Maksum yang di Ranca Ekek, di depannya itu kuburan. Jadi kalau kita sholat itu menghadap kuburan. Bahkan kuburan itu ya kuburan luas untuk umum juga. Ya sebetulnya harus terpisah antara kuburan dan masjid. Tetapi bukan berarti tidak boleh dipersilahkan saja. Kemudian di hadis yang lain hadasana Ubaidullah bin Musa an Syaiban an Hilal dan seterusnya. Anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bersabda Nabi marodi pada saat beliau dalam keadaan sakit Allah matapihi yang menyebabkan beliau meninggal. Rasul bersabda, la anak telah melaknat siapa Allah al Yahuda kepada Yahudi wan Nasra dan Nasrani. Ittakhadhu yang menjadikan itu Yahudi dan Nasrani itu kubur anbiya'ihim, kuburan para nabi mereka itu masjidan sebagai masjid. Olat berkata itu Siti Aisyah, walau dalika walaulah dalika maka kalaulah tidak seperti itulah abrozu kobroh maka mereka memperlihatkan kuburan itu para tokoh tadi. Berani kecuali aku itu sesungguhnya aku khawatir ayat takhoda dijadikan itu kuburan itu masjidan sebagai masjid. Jadi di sini Allah melaknat kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Itu tidak boleh. Nah, tadi ada hadis yang menyatakan kita sholat di kuburan. Nah, tetapi sholat yang dimaksud itu sholat jenazah saja, bukan sholat fardu, bukan sholat yang lain. Hanya sholat jenazah boleh di kuburan. Nah, itu untuk menyolatkan jenazah. Tapi kalau mau sholat fardu, jangan di kuburan.
atau sholat yang lain sudah di luar kuburan. Itu kita melakukan itu ada sholat jenazah. Nah, adapun kalau kita mau mendirikan masjid di kuburan itu tidak boleh. Kalaupun mau mendirikan itu tentu harus digali dahulu dan itu dipindahkan. Tidak boleh di atas kuburan didirikan masjid. Walaupun di sejumlah pekuburan ada masjid, gitu kan, tapi kan bukan di atas kuburannya. Seperti di Cikalong itu ada masjidnya, di Taman Firdaus ada masjidnya, tetapi bukan di atas kuburan. Atau di beberapa tempat yang lain itu ada masjidnya, hanya tidak boleh di atas kuburan. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani seperti itu dahulu. Apakah mereka melakukan sampai saat ini? Wallahu alam, bisa jadi. Bisa jadi. Mereka juga tetap melakukan seperti itu. Menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat-tempat suci, bahkan akhirnya disembah-sembah. Kan sesembahan di Nasrani itu banyak. Kita mengenal istilah santa. Santa itu orang-orang suci. Kalau di kita mungkin wali-wali gitu ya. Wali. Nah, maka di kita itu tetap tidak boleh kita menyembah-nyembah orang wali-wali itu. Walaupun kita suka ziarah, bukan minta, bukan menyembah kepada wali-wali itu, tapi kita mendoakan. Termasuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita minta-minta. Maka hati-hati suka ada sholawat yang seolah-olah minta kepada Nabi itu. Nabi itu tidak boleh dimintai. Ada sholawat yang agak agak aneh, agak nyimpang. Minta-minta kepada Nabi tidak boleh. Tinggalkan saja sholawat itu. Sholawat itu adalah mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi supaya rahmat Allah tetap tercurah kepada beliau. Nah, kalau di orang Yahudi dan Nasrani, kelakuan itu biasa. Minta-minta atau menyucikan ke yang disebut santa-santa tadi itu. Dan demikian banyak mereka yang dianggap sebagai orang-orang suci. Disembah-sembah barangkali. Ujungnya kemusyrikan yang terjadi. Kita hati-hati sekali lagi tidak boleh minta-minta kepada wali. Walaupun wali itu demikian berjasa besar, Sunan Gunung Jati misalnya, betul jasanya besar, tapi biarkan Allah yang memberikan pahalanya, ganjarannya. Kita hanya mendoakan supaya pahala itu tetap mengalir kepada beliau yang telah berjasa mengislamkan kita ini. Kita ini mengenal Islam, salah satunya sebabnya adalah karena dahulu didahului oleh orang-orang yang berjasa, tokoh-tokoh agama dahulu. Kemudian hadis berikutnya, Haddasan Musaddad, Haddasana Yazid bin Jureh, Haddasana Husain, Haddasana Abdullah bin Buraidah, An Samurah, radhiyallahu anhu, qala berkata Samurah, Sholaitu aku telah sholat waru'an Nabi di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alamruatin terhadap seorang perempuan matat yang meninggal itu perempuan pinipasya pada saat nifasnya itu. Akoma maka berdiri Nabi alaihi terhadap perempuan tadi wasatoha di tengahnya. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi Nabi SAW kalau sholat itu mesti di belakangnya. Artinya jenazah itu di depan. Jenazah itu di depan, kita yang menyolatkan di belakangnya. Dan saya kira begitu juga kita melaksanakan saat ini kan. Mengikuti contoh Nabi. Nah, si perempuan tadi itu meninggal karena nifas. Nifas itu artinya dia berdarah, mengeluarkan darah setelah melahirkan. Itu disebut masa nifas. Masa nifas itu bisa saja biasanya 40 hari kan? 40 hari walaupun maksimumnya bisa sampai 2 bulan. Tapi umumnya kaum perempuan itu nifasnya selama 40 hari umumnya di kita di Indonesia. Kita bisa kenal mungkin istri-istri kita waktu dulu melahirkan kurang lebih 40 hari eh, mengeluarkan darah itu masa nifas. Nah, pada saat itu pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu ada yang meninggal karena nifas. Kemudian Nabi SAW menyolatkan kepada perempuan yang nifas ini tentu saja setelah dimandikan, dikafani, baru disolatkan. Artinya sudah dimandikan dahulu. Karena pada saat nifas juga nanti perlu diketahui itu wajib mandi. Wajib mandi pada saat nifas.
untuk kaum perempuan. Wajib mandinya mandi besar. Nah, kemudian pada saat meninggal juga wajib dimandikan juga. Harus dimandikan dengan mandi besar juga. Nah, kemudian Rasulullah berdiri pada saat mengimami itu, kemungkinan besar beliau jadi imam kan. Rasulullah itu jadi imam, maka beliau di tengah-tengah perempuan tadi. Jadi ini yang menjadi dasar pada saat kita menyolatkan jenazah. Kalau perempuan, kita berada di sekitar perut perempuan itu. Kalau berdiri. Tapi kalau laki-laki nanti di sekitaran kepalanya. Itu dibedakan. Nah, mengapa beda ya? Wallahu a'lam, Rasulullah begitu memberikan contoh kepada kita ya. Kalau menyolatkan perempuan, imamnya itu berdiri di tengah-tengah. Tapi kalau laki-laki di kepalanya. Nah, kalau makmumnya di mana ya terserah ada di posisi mana. Bebas saja di belakang imam. Ini mungkin imamnya saja nanti. Perlu diperhatikan ya. Kemudian hadis berikutnya. Babu aina yakumu mina mar'ati warrajuli. Di mana berdirinya laki-laki dan perempuan. Hadasana Imran bin Musa Maisaroh, hadasana Abdul Waris, hadasana Husain an Ibni Buraidah, hadasana Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, qala berkata Samurah, "Salat itu aku telah salat waru'an Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ru'atin terhadap seorang perempuan mata yang mati itu perempuan pinipasnya dalam nipasnya. Sama di sini atas. Pakoma maka berdiri Nabi alaihi terhadap perempuan tadi wasatoha di tengah-tengah. Jadi ini ada dua hadis, rawinya berbeda tetapi beritanya sama. Bahwa seorang perempuan yang nifas meninggal dunia, kemudian akhirnya diurus, disolatkan. Pada saat sholat, Nabi berdiri di tengah-tengah. Di tengah atau di sekitar perutnya kalau perempuan. Nanti kalau laki-laki sekali lagi di kepalanya. Kalau jadi imam. Kemudian di hadis berikutnya, babu takbir al janajah arba'an. Takbir pada sholat jenazah itu ada 4. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, itu yang masyhur ya. Walaupun nanti ada hadis yang lain yang menyatakan lebih dari 4. Hadasan Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syahabin an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW telah memberitahu Rasulullah an Najasyi perihal kematian Raja Najasyi fi yaumi pada hari alladzi mata yang meninggal itu Raja Najasyi bihi pada itu hari. Wa kharaja dan keluar Rasulullah bihim dengan para sahabat ila musalla ke lapangan. Fasopa maka membentuk saf Rasulullah bihim dengan para sahabat wa kabbaru dan takbir Rasulullah alaihi terhadap Raja Najasyi arba'a takbiratin sebanyak 4 kali takbiran. Jadi yang 4 kali takbiran itu masyhur, banyak hadis-hadis yang memberikan dalil kepada kita. Sehingga kita juga saat ini melakukan takbir pada saat sholat jenazah itu 4 kali. Dasarnya ini. Ini ibadah dalam Islam itu harus jelas dalil-dalilnya asal usulnya ini Pak. Beda dengan ibadah dalam agama lain suka-suka yang mau ibadah saja kan. Di dalam Islam itu harus jelas dari mana dalilnya. Harus sumbernya dari Allah ataupun Rasul. Itu terkoordinasi. Maka kalau kita perhatikan dimanapun kita berada, di dunia manapun, sholat itu tetap 5 waktu. Sholat wajib itu. Dan tata caranya sama persis. Sholat itu 4 rakaat. Di Amerika juga 4 rakaat. Di Eropa pun 4 rakaat. Sama. Jama dan semuanya tidak ada yang berbeda. Karena apa? Karena sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Beda dengan agama-agama lain. Coba perhatikan agama Hindu Bali dengan Hindu India. Itu beda kan ya? Hindu Bali itu gitu caranya. Hindu India lain lagi. Hindu Keharingan lain lagi itu yang di Kalimantan itu. Itu adalah suka-suka pembeluknya. Karena tidak ada dasar dari Tuhannya barangkali ya. Dari kitab sucinya. Kalau dalam ajaran Islam itu mesti begitu.
Jadi Hindu di India itu lain dengan Hindu di Bali. Padahal sama-sama namanya Hindu, tapi tata cara ibadahnya beda. Karena itu dibuat sendiri. Nah, kalau dalam ajaran Islam seragam, sak dunia itu sama. Kemudian haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Salim bin Hayyan, haddatsana Sa'id bin Mina an Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi ya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Nabi ala ashamatin Najasyi terhadap Raja Najasyi maka baru arba'an. Beliau takbir sebanyak 4 kali takbiran. Nah, ini yang tadi juga saya sampaikan di Mekah pun 4 kali takbiran. Di Madinah pun 4 kali takbiran. Seragam. Di Sukarapi juga sama 4 kali takbiran gitu. Tetapi nanti dalam hadis yang lain disebutkan begini dari Zaid bin Arqam. Annahu sesungguhnya Zaid bin Arqam yukabbiru khumsan telah takbir pada saat jenazah itu 5 kali. Warfa dari kalian Nabi dan itu dikaitkan terhadap Nabi karena Nabi memberikan contoh 5 kali kan. Maka Zaid bin Arqam juga takbir sebanyak 5 kali. Bahkan di sini annahu kana yukabbiru ala ahli badrin sittan pada saat menyolatkan ahlu badar sampai 6 kali takbiran. Tapi ada juga sahabat yang lain 5 kali takbiran. Hanya kebanyakan orang 4 kali takbiran. Jadi takbir pada sholat jenazah itu bisa beragam, bisa macam-macam. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6. Nah, apa yang harus dibaca pada saat sholat jenazah? Nanti ada penjelasannya di sini. Jadi takbir itu macam-macam, karena takbiru harbaan wa khumsan. Takbir itu bisa 4 kali atau 5 kali, tetapi pajama Umaru an-nasa arba'in. Nanti Sayyidina Umar menyeragamkan takbir itu cukup 4 saja pada saat sholat jenazah. Karena itu barangkali yang paling populer dari Nabi SAW, dari hadis-hadis yang kita baca di atas. Nabi selalu menyolatkan dengan 4 kali takbiran. Saya kira tidak apa-apa, ini hanya pengetahuan saja. Oh, prakteknya tetap kita 4 kali takbir. Tetapi kalau ada yang 5 ataupun yang 6 juga tidak perlu kita menyalahkan, biarkan saja. Dan barangkali itu bukan di kita, di Bandung. Mungkin nanti kalau kita jalan-jalan ke Afrika, ada yang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan ke tempat lain, mungkin ada yang seperti itu. Seperti madhab-madhab yang berbeda. Tidak perlu aneh, tidak perlu heran. Kemudian, awalnya setakbiru salasan, bukankah takbir itu hanya 3 kali? Ada pertanyaan begitu. Lalu maka dijawab, ya Abu Hamzah, at-takbiru arba'an. Hei Abu Hamzah, sesungguhnya takbir itu 4 kali. Kola berkata itu Abu Hamzah, ajal, oh betul. Quran nawahidatan ya ibtitahus sholat. Kecuali yang pertama itu disebut sebagai ibtitahus sholat, pembuka sholat. Nah, boleh saja pada saat awal takbir itu disebut ibtitah. Tetapi di sini disebutkan dari Imam Hanifah, Ibu Hanafi, Hanifah ya. In Aba Yusuf qala yukabbir khamsan. Abu Yusuf itu takbirnya 5 kali. Itu adalah Abu Yusuf itu adalah juniornya Abu Hanifah atau pengikut Abu Hanifah. Kalau di Imam Syafi'i nanti ada Imam Nawawi, gitu kan? Imam Nawawi itu adalah uh, mujtahid madhab. Beliau berfatwa dengan madhab Syafi'i. Ada demikian juga di madhab Hanafi ada Abu Yusuf, salah satunya yang dikenal. Itu juga beliau adalah mujtahid madhab di lingkungan madhab Hanafi. Nah, beliau itu mengatakan 5 kali takbiran. Kemudian di hadis terakhir, Qala Hasan yakro hadasana Muhammad bin Bashar hadasana Gundar hadasana Syu'bah an Sa'id an Talhah qala Sallaitu aku telah sholat khalfa Ibnu Abbasin di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Haddatsana dan membacakan hadis kepada kami Muhammad bin Kasir, akhbarana Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an Talha bin Abdullah bin Auf. Qala berkata Talha Abdullah bin Auf, "Salat itu aku telah salat khalfa di Abbasin, saya telah salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janajatin terhadap satu jenazah, pakoro'a maka membaca itu Ibnu Abbas bifatihatil kitab terhadap Al-Fatihah. Qala dan berkata itu rawi hadis, lita'lamu perlu kalian ketahui annaha sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu sunnatun sunnah saja. Nah, jadi apa yang harus dibaca pada saat sholat jenazah? Salah satunya nanti ada Al-Fatihah. Nah, itu biasanya dibaca Al-Fatihah itu pada takbiran pertama. Setelah kita baca takbir, baca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua nanti baca sholawat kepada Nabi. Selama ini itu yang kita kenal ya. Kemudian takbir ketiga membaca Allahumma gfir lahu warhamhu sampai selesai. Takbir keempat nanti bisa membaca doa yang umum. Itu yang kita kenal selama ini. Ternyata di sini disebutkan bahwa membaca Al-Fatihah itu sunnah. Artinya kalaupun kita tidak membaca apa-apa pada saat sholat jenazah, itu sah saja. Boleh-boleh saja. Jadi kita hanya takbir, takbir, takbir. Itu aja yang rukunnya gitu ya. Kita tidak membaca apa-apa karena lupa lagi. Ya karena sholat jenazah itu jarang-jarang kan. Tidak tiap hari. Beda dengan sholat fardu tiap hari. Nah bisa saja saat itu kita lupa apa yang harus dibaca. Ya diam saja tidak apa-apa. Itu sah sholatnya. Karena di sini disebutkan membaca Al-Fatihah ada sunat kata sahabat. Nanti ulama bisa beda-beda pendapat ya. Nah, disebutkan di sini as-sunnatu fi sholati ala janazah yukabbiru summa yaqra bi ummil Qur'an. Disebutkan di sini dari Sahabin Hanif bahwa sunnah pada salat jenazah itu takbir, kemudian setelah takbir membaca ummul Quran, summa yusolli, kemudian membaca sholawat al Nabi kepada Nabi SAW, supaya khulisu doa, kemudian berdoa, mengikhlaskan doa lil mayit untuk mayit, wala yakro'u dan tidak dibaca itu al-fatihah illa fil ula kecuali pada takbir pertama. Nah ini pendapat memang dalam hadis juga ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, Imam Nasai dari Abi Umamah bin Sahal. Jadi bacaan yang selama ini kita baca itu ada dasarnya, ada riwayat hadisnya. Baca Al-Fatihah pada takbir pertama, pada takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi ini, kemudian takbir ketiga membaca doa, yang keempat tidak baca apa-apa pun nggak apa-apa. Tapi kalau mau baca doa silahkan baca saja. Hadis di atas menjelaskan kapan Al-Fatihah harus dibaca, yaitu pada takbir pertama. Pakoro'a maka membaca bifahatil kitab terhadap Al-Fatihah kitab. Al-Fatihah lah. Wasuratin dan surah. Wah ini mungkin kalau jenazahnya, kalau kita santai silakan juga baca surah katanya. Tapi saya kira selama ini kita baca Al-Fatihah cukup sajalah Al-Fatihah. Bahkan wajah dan keras sehingga kedengaran bacaannya itu. Tapi selama ini kita adalah membacanya sir. Sunnatun muhakkun, tetapi itu adalah sunnah bacaan itu. Tidak dikerasakan pun tidak apa-apa. Nah, kemudian di hadis yang lain disebutkan anna Nabi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a baca Nabi ala janajati terhadap jenazah bifatihatil kitab terhadap al-fatihah ummul Quran. Waqala dan berkata la yasihu hadza. Itu tidak sah. Arti tidak sah itu mungkin tidak wajib gitu ya. Tidak wajib membaca bacaan itu. Tapi kalaupun mau membaca boleh-boleh saja. Kemudian dalam hadis lain semua qira'a kemudian membaca Nabi SAW Al-Fatihah terhadap Al-Fatihah ropian dengan keras sautahu suara beliau. Summa sholat kemudian membaca sholawat ala Nabi kepada Nabi SAW. Summa qala kemudian berkata Allahumma abduka wa abnu abdika wa asbahu faqiran. Membaca doa, mendoakan jenazah. Jadi ada dasar-dasarnya mengapa kita harus membaca Al-Fatihah, membaca sholawat kepada Nabi, membaca doa pada saat sholat jenazah.
Nah, memang hadis dari Imam Bukhari-nya tidak menyebutkan langsung tiga-tiganya, tetapi penjelasan-penjelasan di bawah memberikan memberikan ajaran kepada kita bahwa pada saat sholat jenazah kita harus membaca Al-Fatihah, takbir pertama, takbir kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga kita mendoakan. Nah, kalaupun kita tidak membaca juga tidak apa-apa. Sebaiknya ya membaca lah daripada ingatan ya supaya membantu supaya ingatan tidak kemana-mana kan gitu ya bacaan itu. Sama seperti pada saat sholat kita sholat fardu misalnya yang wajib dibaca itu hanya Al-Fatihah sebetulnya. Al-Fatihah itu rukun sholat. Tapi kalau doa iftitah tidak dibaca tidak apa-apa. Tidak baca surat Quran juga tidak apa-apa. Pada saat ruku sujud kita diam saja, tidak membaca apapun, tidak apa-apa. Sah saja sholat. Kecuali nanti pada saat tahiyat kita membaca tahiyat dan solawat kepada Nabi. Nah, solawat kepada Nabi itu harus dibaca karena itu termasuk rukun sholat membaca solawat. Tapi yang lain-lainnya itu diam saja boleh. Apalagi kalau kita jadi makmum, dengarkan saja baca imam. Kalau imamnya jahar, itu ada yang berpendapat begitu kita sudah beres semua urusan. Jadi sebetulnya enteng dalam Islam itu ya. Tidak ada yang sulit-sulit. Yang sulit itu ya karena kita belum tahu saja. Kalau sudah tahu enteng gitu ajaran Islam itu. Saya kira itu barangkali bahasan pada kali ini tidak panjang, sedikit saja.